Halo, jumpa lagi dengan Inline Tamiya. Kali ini kita akan coba review tentang buku 4WD Racer dari Raja Wali Graffiti yang menceritakan tentang Resident Kuro versi TV, kartun TV yang dulu. Untuk yang buku nomor 1 seperti ini. Awal dari persahabatan. Nah, di halaman ini diperkenalkan nama-nama tokoh pelakunya. Yang ini adalah Yankuro. Yang gendut ini Tankuro. Yang keren ini Shinkuro. Terus yang pang ini namanya Pankuro. Yang ini di kartunnya gambarnya agak berbeda. Tenko, adik perempuan Sumeragi, dan ini Pak Sumeragi, penasihat bagian Kuro dan kawan-kawan. Prolognya, mobil, hobi idaman setiap laki-laki yang ingin tampil lebih keren. Formula adalah jenis mobil balap yang paling bergengsi. Ada juga mobil Paris Dakar Rally, dimana ini adalah balapan yang menempuh jarak yang cukup jauh dan berbahaya. Terus ada di semuanya itu berkat adanya jenis-jenis mobil yang terus berkembang dari zaman ke zaman dan selalu menjadi idaman setiap laki-laki dewasa ataupun anak-anak. Terus anak-anak yang memimpikan untuk bisa menikmati mobil sebenarnya bisa menyalurkan khayalannya dengan RC car, race car. Karena itulah RC car sangat disukai oleh banyak orang di seluruh dunia. Sejak tahun 1985, sebuah pabrik model menciptakan kerangka model RC car untuk memenuhi keinginan mereka. Jenis 4WD yang mini yang telah lama kemudian menjadi sangat populer bagi para remaja. Kemudian mulailah era mini Yonku. Aku tidak perlu mainan seperti ini. Ini neneknya, ini Yankuro waktu kecil. Apa yang kau lakukan, Yankuro? Apakah nenek mau membiarkan ayah pergi? Ayahmu pergi untuk mewujudkan impian selama ini. Laki-laki harus berani mempertaruhkan nyawa demi mimpinya. Apalagi dia rela mempertaruhkan nyawa untuk mewujudkan impiannya itu, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Ibu, ini ayahnya Yankuro. Yankuro menangis karena yang mau pergi. Ayahnya bilang, Yankuro, maafkan ayahmu yang hanya mementingkan diri sendiri, tapi kesempatan inilah yang selalu ayah impikan. Ayahmu akan mencoba mengikuti rally yang paling bergengsi di dunia. Rally yang lebih berbahaya dari rally Paris Dakar yang terkenal itu, dan dalam sejarah yang sudah lebih dari 50 tahun belum ada satupun orang yang bisa kembali dengan selamat setelah mengikuti rally ini. Meskipun rally ini sangat jarang diketahui orang, tapi rally semacam ini benar-benar ada. Neneknya bilang, dulu ayahmu juga mempertaruhkan nyawanya untuk mengikuti rally itu, tapi aku percaya bahwa kamu pasti akan kembali dengan selamat. Pasti, Ibu. Biar aku yang akan mendidik cucuku Yankuro ini menjadi anak laki-laki yang hebat. Saudara Gen, mesinnya sudah kupanaskan. Kapan kita berangkat? Oh, Sumeragi, tunggu sebentar. Yankuro, ini adalah Miyonku, dan ini bukan hanya sekedar mainan sembarangan. Jika kamu sudah menyukai mainan ini, kamu pasti akan memahami perasaan ayahmu. Ayah, selamat berjuang. Ya, selamat tinggal. Seingatnya, itulah saat-saat terakhir pertemuan Yankuro dengan ayahnya. Tapi anak itu masih tetap yakin bahwa suatu hari nanti entah di mana dia akan bertemu kembali dengan ayahnya. Setelah beberapa waktu lamanya, pada suatu siang di pusat perbelanjaan Jepang, Tokyo Ginza.
sedang rame, ada suara nging. Hah, bagus, apa itu? Bagus banget, mobil-mobilan. Itu bukan mobil-mobilan biasa, itu adalah minionku. Minggir kalian, gue bisa terlambat datang ke pertandingan. Ayo, bumerang, kebut. Pokoknya dalam Grand Prix minionku sekarang ini aku harus keluar sebagai pemenang. Hah? Tabrakan. Oh, bumerangku. Kenapa tiba-tiba monster Beetle muncul? Hei, siapa kamu? Nama asliku Toda Tankuro. Orang memberikan julukan padaku Tankuro, si dewa minionku. Sialan, siapa yang memberikan julukan padamu seperti itu? Dasar gendut jelek. Kalau dalam soal minionku, Tuan Yonkuro inilah rajanya. Kamu masih mau mengikuti pertandingan? Apa enggak sih? Nanti terlambat. Baru tahu loh. Bener juga, yuk kita berangkat. Di pertandingannya. Hore, menang lagi. Akhirnya aku berhasil lolos sampai final. Sion Guru. Hah? Mau apa kamu? Ada yang mengambil mobil tuh. Minionkumu bagus sekali. Om, ini sebenarnya mau apa sih? Bumerang ini milikmu ya? Anak masih ingusan seperti kamu sudah punya minionku sebagus ini dalam hati. Sudah, jangan banyak ngomong, kembalikan milikku. Maksudmu? Hai bocah jelek, katanya kamu masuk babak final. Kalau memang benar demikian, kamu bakal mengharapkan denganku. Asal tahu saja, aku belum pernah dikalahkan oleh siapapun. Minggir gendut, aku tidak peduli siapa yang akan berhadapan denganku. Yang penting aku menang. Asal kau tahu saja, aku strike. Yonku pantang untuk dikalahkan oleh siapapun juga. Akhirnya hari penentuan pun tiba. Pada saat start, Yonkuro dan Kanturo saling memandang dengan perasaan saling ingin menjadi pemenang dalam pertandingan. Start. Wah, kenapa Yonkuro belum mulai? Start juga, ada apa ya? Mulai, inilah cara startku yang sebenarnya. Super attack landing. Wow, cepat sekali, kecepatannya luar biasa. Biasanya jika badan minionku diangkat dan motornya dalam keadaan hidup, maka pada waktu diletakkan di lintasan, putaran motornya akan berkurang. Tapi yang ini, pada saat start, anak itu tidak ada sama sekali time lag-nya. Minionku miliknya itu sepertinya tidak mendapat hambatan udara seperti sedang melaju di ruang hampa udara. Ucap pemilik minionku yang diberi nama bumerang itu sudah memiliki teknik start yang tinggi. Siapakah dia sebenarnya? Hebat dengan kecepatan yang luar biasa, minionku mulai menempel minionku. Tankuro, ayo bumerang, kebut terus. Apa yang terjadi? Ayo. Ada keributan, ternyata ada bocah yang mau menonton race car sampai naik tiang bendera, sampai di tiang benderanya bengkok. Wah, bahaya. Anak itu ketakutan sampai pingsan. Itu lihat di atas gedung supermarket. Hentikan dulu lombanya, harus ada orang yang menolong anak itu. Tolong. Ayo, maju terus, Master Beetle. Dengan kekuatanmu, kita akan berikan tali padanya. Dasar bodoh, mana mungkin orang yang pingsan dapat mengambil tali itu? Hah? Super attack landing. Oh, tali itu bergerak disebabkan oleh angin dari bumerang yang ngebut. Monster Beetle ditabrak bumerang hingga tali melingkar ke tubuh anak yang pingsan. Hore, anak itu berhasil tertolong. Mereka berpelukan. Hah? Monster Beetle tawa, ini gara-gara kamu. Tunggu. Oh, itu orang yang tadi. Siapa kamu? Karena kejadian tadi, pertandingan jadi dihentikan. Pertandingan kalian biar aku yang menentukan kelanjutannya. Hah? Pertandingannya dilaksanakan besok. Tempat dan peraturannya biar aku yang menentukan. Siapa dia sebenarnya? Padahal yang telah ditentukan di pelabuhan
Yang sepi inilah pertandingan antara Yankuro dan Kankuro akan dilanjutkan. Apa di tempat seperti ini ada sirkuit? Lomba yang dilakukan di medan berat. Sudah saatnya kita mencoba mini Yonko tanpa menggunakan sirkuit. Kita lakukan lomba dengan off-road. Pertandingannya dilakukan pada jalur lurus sepanjang 50 meter menuju ke arah laut. Wah, kalau begini, nanti mini Yonko milik kita bisa jatuh ke laut. Mini Yonko mana bisa berhenti sendiri. Kalau mini Yonko milik kalian bisa masuk ke dalam kotak yang telah disediakan itu, maka tidak akan sampai jatuh ke dalam air. Inilah race car yang paling hebat. Bertanding dengan kecepatan tinggi dan ketepatan yang jitu. Buatku itu sih mudah sekali. Minionku yang aku miliki ini selalu berjalan lurus dan cepat. Sebenarnya bukan hanya itu yang diperlukan dalam pertandingan ini. Bila pada saat start kita telah melenceng dengan jarak tempuh jauh 50 meter akan menyebabkan perubahan arah yang sangat jauh. Berarti ini merupakan pertarungan hidup atau mati. Hanya begitu saja takut. Mana bisa bertarung kalau sudah takut duluan. Sudah saatnya minionku itu ngebut sampai terbang. Super attack landing. Oh, pada saat start memang Yonkuro yang paling cepat, tapi hotshot akan lebih unggul karena aku telah perbaiki sistem kecepatan dan ketepatannya. Lihat itu sekarang, sudah mulai menempel. Tapi mengapa mobil mini Yonkuro bisa melesat demikian cepat, tidak seperti biasanya? Milik Yonkuro sedikit melenceng dari jalur. Yonkuro, mobilmu telah melenceng dari jalur. Aku pasti akan memenangkan pertandingan ini. Hah? Ada angin. Memang karena kita berada di sebelah gedung, maka angin bisa bertiup dengan kuat. Terbawa angin dan melenceng dari jalur. Akhirnya datang juga angin yang ditunggu-tunggu. Windjack Neptune. Bumerang belok. Ban belakangnya kena tonjolan, terangkat dan terbawa angin. Yonkuro membelok. Semua ini pasti sudah dia perhitungkan sebelumnya. Ya, bagus, perhitunganku tepat. Yonkuro ternyata sudah memperhitungkan angin yang bertiup di pelabuhan ini, hingga dia tidak mengarahkan langsung ke sasaran, ke kotak sasaran, tapi agak melenceng sedikit. Benar-benar sial, aku kalah. Yonkuro menang. Swing. Wah, hotshot yang sangat aku cintai akan nyemplung ke laut, dan Yonkuro melompat ke air. Yonkuro keluar dari air. Yonkuro, kali ini milikmu masih selamat. Akhirnya mereka bersalaman. Era baru minionku berada di tangan mereka berdua dan mereka bersahabat. Ini siap Yonkuro, hei Tankuro, nabrak kaleng Coca-Cola. Tankuro, ayo cepat, kita akan diundang ke rumah Om Sumaragi. Dia akan mengajak kita berpesta. Lagi-lagi menabrak kaleng sudah 30 kali. Aku gagal. Pasti dia sudah menyiapkan makanan buat kita berdua. Makanan, hore, kita pesta. Dasar gendut. Wah, tidak biasanya abangku rajin membersihkan ruangan. Suara mesin vakum. Ada apa sih bang? Kenapa abang hari ini begitu rajin? Jangan cerewet saja Rinko, aku akan kedatangan tamu agung. Ayo cepat kamu bantu aku bersambung. Cerita selanjutnya, pertemuan pertama Yonkuro dan Sumaragi tidak berjalan begitu mulus. Mereka masih saling berlomba menunjukkan kehebatan Yonkuro kebanggaan mereka. Kenapa hal itu mereka lakukan dan ada di pihak manakah Sumaragi itu, lawan atau kawan? Siapapun dia, pertandingan antara Yonkuro dan Shinkuro harus tetap berlangsung. Mini Yonko, kayak apa model mini Yonko terbaru itu? Tunggu aja.
di buku 4 WDRS nomor 2. Oke, cukup sekian kali ini. Nanti kita lanjutkan di buku selanjutnya. Oke, salam inline Tamiya. Menunggu video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa yuk subscribe yuk. Dah.